Pagi hari di pasar tradisional yang sibuk. Cahaya matahari pagi menyinari Pak Karman, pria paruh baya, wajah ramah. Senyum tulus dengan cekatan menyiapkan gerobak baksonya. Ia mengelap meja, menata mangkuk, dan menghidupkan kompor. Hari hampir malam, namun tak ada satupun yang mampir. Tak lama kemudian, Siti, si pelanggan, setia datang. Pak Karman menyapa dengan ramah. "Neng Siti, bungkus apa ah? Makan di sini," ujar Pak Karman. "Makan di sini Pak sama bungkus satu. Untung masih ada. Saya datang dengan adik saya Lulu," ujar Siti menjawab. "Saya ini lagi sepi pelanggan. Hari ini aja bisa dihitung jari ujarnya sambil menyiapkan bakso yang mau dibungkus Siti. Siti pun pulang dengan bungkusan. Dan Pak Karman sudah menutup gerobak baksonya malam harinya. Namun, di balik senyum ramah yang selalu Pak Karman tunjukkan, ia memendam beban berat. Desakan ekonomi, kebutuhan keluarga yang mendesak, dan ketatnya persaingan memaksa Pak Karman untuk membuat pilihan gelap. Sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi pelanggan setianya. Pak Karman melirik ke sudut meja kerjanya. Matanya tertuju pada sebuah laci kecil yang tersembunyi. Tangan Pak Karman yang gemetar perlahan membuka laci. Di dalamnya ada bungkusan plastik kecil berisi bubuk putih. Ekspresinya menunjukkan konflik batin yang kuat, ragu, sedih, tapi juga terpaksa. Ia mengambil bubuk itu, melihat sekeliling, lalu mencampurkannya sedikit demi sedikit ke dalam wadah berisi adonan bakso yang baru dibuat. Pagi, keesokan harinya, warung Pak Karman kembali ramai, tidak seperti biasanya. Orang ramai karena bakso Pak Karman lebih kenyal dan gurih tidak seperti biasanya. Pak Karman senang dan ada kekhawatiran. Siti dan adiknya kembali datang. Kali ini, Siti terlihat batuk-batuk kecil beberapa kali, tapi ia mengabaikannya. Pak Karman melihat Siti batuk. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa bersalah dan khawatir. Namun, ia segera menyembunyikannya dengan senyum tipis. Beberapa bulan kemudian, Pak Karman tetap menjual bakso serbuknya. Dan ya, pelanggan setia Pak Karman, Siti mengalami demam dan sakit perut. Terlihat banyak obat di mejanya. Sudah beberapa hari, dia tidak bisa menjemput adiknya les belajar. Jadi, tidak bisa membeli bakso Pak Karman. Dan Siti terkulai lemas di kursi. Ibu dan adiknya pulang dari pasar, baru membuka pintu, melihat Siti langsung panik dan membawanya ke rumah sakit. Diagnosis dokter oleh gejala umum dari keracunan boraks, terutama jika dikonsumsi dalam jangka pendek atau dosis tinggi. Mendengar hal tersebut, ibunya Siti menduga langsung ke bakso yang sering Siti beli. Karena itu, yang paling sering Siti beli dan makan. "Ibu akan laporin Ti. Ibu gak mau kalau ada yang nasibnya kayak kamu. Masih untung kamu tidak terlalu parah," ujar ibunya Siti sambil berkaca-kaca, dan Siti hanya terkulai lemas. Keesokan paginya, Pak Karman masih dengan berjualan dengan cara curang. Ibunya Siti melapor ke pihak berwenang agar menindaklanjuti kasus makanan yang berzat berbahaya. "Pagi Pak, saya ingin melaporkan adanya dugaan makanan mengandung zat berbahaya pada makanan yang saya bawa ini." Belum dijawab petugas. Sambil mata berkaca, ibunya Siti bilang, "Anak saya sakit perut hebat, mual, dan masuk rumah sakit." "Baik, Ibu sebelum sakit seperti itu, apakah ada ciri bakso mencurigakan itu?" Petugas menjawab. "Iya Pak, baksonya kenyal banget memantul seperti bola." "Betul sekali Bu, memantul seperti bola pada bakso salah satu indikasi bakso pakai boraks. Makanan ini akan kami jadikan sampel 1 dan kami akan mulai menyelidikinya. Ada beberapa pengaduan juga tentang ini kemarin." "Ya ampun, ternyata bukan cuma saya. Kalau gitu, mohon segera ditindaklanjuti Pak." "Baik Bu, kami akan segera memproses keamanan pangan adalah prioritas kami," kata petugas. "Terima kasih banyak Pak," kata ibunya Siti dan beranjak untuk pulang. Sementara di warung bakso Pak Karman, ramai pengunjung. Petugas datang, tapi menyamar jadi pelanggan biasa. "Pak, pesan dong baksonya, kayak kenyal banget itu.
Petugas mengajak bicara Pak Karman. "Iya Pak, pembeli baru semoga jadi pelanggan setia nih. Hahaha," ujar Pak Karman bercanda tawa pada petugas. Kalau enak dan makanan sebagai sumber kesehatan, pasti jadi langganan terus. Sama kayak Siti. "Saya mau dibungkus aja Pak." "Oh, iya Pak. Kenal Siti ya? Sudah lama saya tidak lihat dia dan gak pernah beli lagi beberapa minggu ini," kata Pak Karman sambil membungkus dan ekspresi canggung. "Iya Pak, saya teman Siti. Terima kasih Pak, ini uangnya kembaliannya buat Bapak aja." Sambil meninggalkan warung Pak Karman, dan Pak Karman juga mengucapkan terima kasih. Malam hari tiba, para petugas berusaha mencari informasi dan mengumpulkan data untuk mendapatkan bukti lanjutan. Tiba hari di mana Pak Karman didatangi petugas untuk menindaklanjuti laporan dalam permasalahan makanan berzat berbahaya. Sontak Pak Karman terkejut dan langsung mengakui sebelum tuduhan diberikan karena merasa bersalahnya kepada pelanggan dan rasa ketakutannya. "Pak, jika sudah Anda mengakui, kami akan melakukan pemeriksaan mendalam dan terkait penyegelan warung Bapak. Lihat pelanggan Anda seperti Siti yang selalu membeli bakso Bapak. Bapak tahu alasan dia selalu membeli?" Pak Karman hanya bisa menunduk dan wajah sedih tak berkata apapun, hanya menggelengkan kepalanya. Siti membeli bakso Bapak setiap harinya karena teringat kakeknya yang sudah tiada. Jadi dia senang jika bisa mengobrol sambil makan bakso seperti yang sering dia dulu lakukan dengan kakeknya. Ia tidak membeli lagi karena jatuh sakit. Sebab bakso Bapak yang mengandung boraks, Anda pikir dia beralih penjual kan? Maka dari itu Bapak harus sadar, perbuatan seperti ini merugikan Bapak dan orang lain, kata petugas. "Saya salah Pak, tolong saya Pak. Saya mengakui dan saya ingin minta maaf kepada Siti karena perbuatan saya. Saya menyesal sekali Pak pada semua pelanggan saya." Siti datang pada hari itu dan mendapati Pak Karman yang menangis sambil berkata akan mengganti kerugian. Namun Siti memaafkan dan meminta Pak Karman agar tidak curang dalam hal apapun. Akhirnya karena perbuatan Pak Karman dengan penuh penyesalan, maka izin warung dicabut sementara. Dengan alasan Pak Karman yang menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Untuk cerita lainnya nantikan di akun ini dan subscribe untuk mensupport selalu. Sampai jumpa.